saya tidak terlalu memikirkan untuk bisa jadi saya stay di sana karena biar bagaimanapun coach Indonesia juga. Ya, berikut kumpulan berita terupdate seputar timnas Indonesia, salah satunya keberanian Sintayong mencoret Sadi Ramdhani dan menggantikannya dengan Adam Alizé. Benarkah Sintayong punya skenario cara lolos fase grup D di Piala Asia 2023? Berikut ulasan berikutnya. Keberanian Sintayong mencoret Sadi Ramdhani dan menggantikannya dengan Adam Alizé. Ya, resmi Sintayong telah mengumumkan final pemain skuad Garuda yang dibawa ke Piala Asia Qatar 2023. Pencoretan satu pemain kembali menghebohkan netizen Indonesia. Ya, Sadi Ramdhani resmi dicoret Sintayong dari skuad timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 Qatar. Kepastian ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Dengan demikian, Adam Alizé kembali masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di Piala Asia untuk menggantikan Sadil. Arkan Kakak tetap dicoret dari skuad Garuda, dan Saine Patinama tetap dibawa ke Piala Asia. Kemungkinan Saine Patinama akan menyusul seusai menemani ibunya yang sakit. Menurut Sumarji, ada sejumlah pertimbangan di balik pencoretan Sadi Ramdhani dan Arkan Fikri. Mulai dari perihal teknis hingga performa individu, di sektor sayap, Sadi Ramdhani nampak kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana. Sementara Arkan Fikri yang beroperasi sebagai gelandang sulit menggeser ipar Yenner, Mark Klok, Marcelino, dan Ricky Kambuaya. Ya betul, Sadil dan Arkan dicoret. Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Sintayong. Penilaiannya itu dimulai dari teknis sampai strategi, ujar Sumarji. Ya, tentu keputusan ini cukup menghebohkan para netizen Indonesia. Apalagi Sadil memiliki gocekan yang bagus dan umpan yang sangat akurat. Namun keputusan Sintayong harus kita hormati. Apalagi Sumarji sudah menjelaskan alasan Sintayong mencoret Sadil adalah karena masalah teknis hingga taktik yang dijalankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bisa jadi saya stay di sana karena biar bagaimanapun coach Indonesia juga mensupport saya. Benarkah Sintayong punya skenario cara lolos fase grup D di Piala Asia 2023? Ya, timnas Indonesia akan kembali berpartisipasi di Piala Asia 2023 setelah kurang lebih 17 tahun absen. Anak asuhan Sintayong pun langsung dihadapkan dengan ujian berat sejak fase grup. Pasukan Merah Putih tergabung di grup D bersama salah satu tim terbaik Asia, Jepang. Kemudian ada pula Irak yang merupakan juara Piala Asia 2007. Terakhir, musuh bebuyutan level Asia Tenggara, Vietnam, akan menjadi lawan Indonesia. Kendati demikian, Sintayong tetap mematok target lolos ke babak 16 besar. Ia berambisi menciptakan sejarah bagi Indonesia yang selama 4 kali bertarung di Piala Asia selalu gagal melaju dari fase grup. Melihat kekuatan tim di grup D dan calon lawan yang akan dijumpai di fase gugur, Sintayong realistis kalau Indonesia berada di grup neraka. Namun ia mengincar posisi peringkat ketiga terbaik demi terhindar dari lawan kuat agar timnya dapat melaju lebih jauh. Ya, skenarionya, pada laga pertama di Piala Asia Indonesia akan bertemu Irak 15 Januari. Secara fakta kekuatan Irak berada di atas Indonesia. Buktinya, Indonesia dibobol 5-1 di markas Irak dalam tajuk FIFA Matchday. Namun Sintayong mempunyai peluang untuk bisa imbang melawan Irak nanti. Pasalnya, Indonesia versus Irak bakal digelar di Qatar. Tentu bisa dikatakan, Qatar adalah tempat netral untuk menghadapi Irak. Jadi asuhan Sintayong harus bermain imbang, syukur-syukur bisa mencuri 3 poin. Ya, di laga kedua, Indonesia akan menghadapi Vietnam tanggal 19 Januari. Bertemu musuh bebuyutan, Indonesia wajib menang melawan Vietnam. Tidak ada alasan apapun untuk kalah. Sintayong harus menang melawan Vietnam. Karena ini, satu-satunya lawan yang paling mudah di grup D. Dan tentu, Indonesia harus wajib mencuri poin dari Vietnam. Kemudian di laga ketiga, Indonesia akan bertemu Jepang tanggal 24 Januari. Kini bicara realistis saja, ketika melawan Jepang, Indonesia mustahil bisa imbang atau menang melawan Jepang. Sekelas Jerman, Turki, hingga Kanada babak belur ketika berjumpa timnas Samurai Biru. Jadi, minimal ketemu Jepang, Indonesia tidak dibobol habis karena kemasukan gol terlalu banyak juga bisa menjadi hitungan untuk berada di 3 terbaik. Termasuk kedisiplinan pemain juga masuk hitungan di Piala Asia seperti kartu merah dan kartu kuning. Dengan skenario tersebut, timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik.
Pengamat Opta sebut Indonesia bakal jadi bulan-bulanan di Piala Asia. Ya, banyak yang belum tahu, Opta adalah sebuah perusahaan analisis olahraga yang berkantor pusat di Inggris, yang menyediakan data untuk 30 jenis olahraga di 70 negara. Prediksi tersebut dilakukan Opta Superkomputer pada Selasa 9 Januari 2024. Ya, timnas Jepang sendiri jadi tim yang paling diunggulkan superkomputer untuk menjadi juara. Jepang disebut memiliki peluang juara mencapai 24,6%. Lantas bagaimana dengan timnas Indonesia? Ya, Swan Sintayong diprediksi bakal menjadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023. Skuad Garuda hanya lebih baik dari Hong Kong dari prediksi Opta Superkomputer. Timnas Indonesia hanya memiliki chance 0,2% saja untuk menjadi juara. Timnas Indonesia juga diprediksi bakal kesulitan untuk menembus babak 16 besar. Pasalnya, peluang timnas Indonesia untuk mencapai babak 16 besar hanya mencapai 38,3%. Angka tersebut jadi yang terbawa di antara seluruh peserta grup D. Namun, inilah sepak bola, tidak ada yang mungkin ketika sudah di atas lapangan. Semoga timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti. 분명히 오늘 경기에서 우리 수비진들의 보이지 않는 미스테이크 3개나 하면서 사실 실점을 3골은 그냥 우리가 헌납했다고 생각하고 있고, 아무래도 Aparece Messi, gol, 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 gol.